Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah, apakah abi minyak pakat kirab tabut kitabnya Bahrul Madhinya raya kitab ni tapi kitab Melayu dina 22 jilid 11 buah buku kitab hadis tabut je lun mentang lun tembut urun-urun pula jid syid cuma yang ke le kitab je tabut kitab lain menurut kesepakatan ke tinggal lun natom lu kitabnya malu hana maka perlelum dah kau kana aje natom lu ji kitab hadis tapi Melayu dan hana di dunia yang Melayu kitab hadis kecualinya. Jadi hadis je Arabik tapi syarah haji Melayu. Lepas ribai hadis na dalam hana tinggal le tu. Nanti dah baca. Kalau lu buka angin lu buka no. Sebab tuput belum blow lain kat tibuk je malam. Kan nanti kesepakatan bak kita yang bersama. Tentang nak wate anur raya ada fikir-fikir pun kita dah buat saudara yang berbahagia, sunat kifayah selesai. Rukun agama Islam kali ibadah sembahyang tang. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke judul ibadah sembahyang. As-salawatul khamsu, sembahyang yang 5 adalah tanda besar bagi iman. Tiap-tiap orang akan mengerjakan sembahyang mesti mengerjakan syarat-syarat sembahyang. Jadi sesuai dengan hadis bahawa salat itu tanda bagi orang beriman. Karena pemahaman daripada iman yaitu keyakinan. Sedangkan Islam adalah amalan. Yakin dia Allah Tuhan, maka dia beramal. Selalu di dalam hidupnya musyahadah. Membenarkan bahawa Allah lah Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Yang kedua yaitu dia selalu di dalam hidupnya mengerjakan salat yang 5. Karena imannya kepada Allah, imannya kepada neraka. Maka orang yang tidak salat menunjuki imannya cuma di mulut saja, tidak punya keyakinan di dalam hati. Seperti ada orang bilang, ini kau diminum kuat, ini kau diminum jadi obat. Karena dia enggak yakin, enggak mau minum. Tapi ketika dia yakin, dia akan cari daun itu dan dia minum, walau dalam sembunyi. Dikarenakan dia yakin itu dapat memberikan kemenangan. Dan sebelum seseorang mengerjakan salat, seseorang itu akan mengerjakan syarat-syarat sah salat. Yang dikatakan dengan syarat yaitu sesuatu yang tergantung sah padanya dan dia bukan bahagian dari hal itu. Sedangkan yang dikatakan dengan rukun adalah sesuatu yang tergantung sah salat padanya dan ia adalah bahagian daripada hal itu. Maka tidak sah salat apabila tidak dikerjakan syarat-syarat yang mungkin ia kerjakan di waktu itu, kecuali apabila ia pacekli dikarenakan keadaan darurat, boleh di antara syarat ditinggalkan. Adalah syarat-syarat sah sembahyang. Yang pertama sekali yaitu suci dari hadas. Yang dikatakan hadas adalah kotor yang ada di tubuh kita, yang dengan sebab dia tidak sah kita melaksanakan salat, namun ia abstrak, tidak nyata. Kebalikan, kalau nyata namanya najis, kalau abstrak namanya hadas. Diketahui dengan ilmu dan iman. Saya sekarang ada wudu. Siapa yang tahu? Ilmu saya dan iman saya. Kalau ingin dideteksi, tidak ada orang yang bisa mendeteksi seseorang ada wudu atau tidak.
Yang kedua, menutup aurat. Aurat ini ketentuan Allah. Tidak ada kenapa-kenapa, walau ada selisih. Tapi yang paling berat di mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, masalah aurat, baik cewek ataupun cowok. Yang ketiga, bersembayang di tempat yang bersih daripada najis, dan pakaian serta badan bersih dari najis. Kalau bahasa kita, suci badan, suci pakaian, suci tempat daripada najis, yaitu sesuatu yang dipandang kotor oleh syariat dan ia nyata, tidak abstrak, diketahui oleh ilmu. Kalau iman, mu enggak yakin bau tai, bau kencing tetap dibenci. Tapi kalau satu lagi, ya kalau imannya enggak beres, dia enggak peduli ada wuduk atau tidak. Yang keempat, menghadap kiblat. Ini masalah besar ini. Berapa banyak masjid di Nanggro, Aceh, Darussalam yang tidak sesuai kiblat akhirnya diubah bagus. Ada juga yang masih mempertahankan prinsip sampai hari ini tidak beres kiblatnya. Padahal sudah jelas di Al-Quran, fawali wajaraka syatrah, hadapkan wajahmu kepada Ka'bah. Jadi kadang-kadang yang garis kiblat orang yang ngerti, orang yang alim, namun alimnya di bidang lain. Maka baginda saja firman Allah, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya kalau kamu enggak ngerti. Tapi kita seolah-olah asal seorang alim semua bidang dia alim, sehingga salah kiblat. Nenek-nenek kita itu masjid-masjid tua Negeri Aceh Darussalam, masjid kayu 100% pas kiblat. Berarti nenek kita ngerti tentang ilmu falak itu, kita yang sudah tidak ngerti. Namun perlu diingat sangat satu lagi, bahawa kiblat ini tidak saja dibutuhkan ketika salat, tapi kiblat juga dibutuhkan ketika melaksanakan tajhid mayat. Ini tiap kita harus berupaya untuk membereskan kiblat di kuburan. Karena salah satu sebab wajib gali kubur apabila tajhid tidak sesuai. Tidak beres kiblat sama dengan tidak beres tajhid, maka wajib gali ulang. Tapi hampir rata kampung kiblat merot-merot di kuburan. Itu harus dibenahi dengan diberi patrum yang benar. Ditarik garis, berarti besok-besok siapa yang menggali kubur ikut itu. Kemudian termasuk kuburan yang sangat semaraut, yaitu kuburan kita Nanggro Aceh Darussalam. Andai turun gotong royong atau dengan penggampuk, dibuat kuburan itu sebesar-besar musalla, ditarik garis panjang begini. Mungkin enggak perlu sebesar musalla, 80 cukup. Kemudian kasih jalan. Kemudian kuburan lagi secara memanjang. Berarti kalau secara memanjang 2 meter lah kita bilang. Kemudian ada jalan 80, kemudian ada kuburan, kemudian ada jalan. InsyaAllah indah sampai kiamat. Ini kita asal-asalan, sehingga jalan di kuburan itu zigzag kita. Harus loncat sini, loncat sana, injak kubur ini, injak kubur sana. Boleh dilihat kalau kuburan barometernya Pulau Jawa, sudah rapi sangat. Jadi tanah tidak terbuang, kuburannya indah, kita senang. Ini kadang hal yang perlu kita perbaiki. Maka perlu diingat, dosa kita walau iman beres, amal beres kalau tidak dakwah. Itu yang terjadi di kita sekarang itu. Sehingga kita sangat kurang mengajak orang lain, apalagi membuat perbaikan. Kenapa masyarakat masih percaya tahyul? Salah kami. Karena kami para tengku enggak ngomong itu khurafat, itu murtad, itu dosa, enggak ngomong. Makanya kejadian demikian. Andai dibicarakan, sungguh sudah hilang penyakit-penyakit jahat yang ada di Nanggro Aceh Darussalam itu. Tapi rakyat masih percaya sihir dengan berlebihan, kemasukan, karena
kita tidak dakwah. Andai kita mau dakwah, tidak lama terjadi perubahan. Kita punya target, satu manusia satu aja. InsyaAllah 2 minggu dia sudah mau salat. Alhamdulillah dalam sebulan kita sempat mengajak orang salat 2 orang. Alhamdulillah dalam setahun 48 minggu kita sudah mengajak orang salat 96 orang. Cuma tidak dikerjakan. Jadi tetap seseorang itu merugi illa ladzina amanu, kecuali dia beres iman, wa amilu salihat, dan beres amal, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mengajak kepada yang hak, yaitu iman yang benar, sabar, yaitu cara ibadat yang benar. Itu tugas kita bersama. Yang pertama, yang jadi tua-tua kampung di sini ya beresin kiblat kuburan. Yang kelima, mengetahui bahwa telah masuk waktu sembahyang. Itu harus dikenali waktu masuk sembahyang. Ada satu akidah, saya tidak sebut nama karena ITE, mereka menyatakan saya sesat. Mereka aswaja, hati-hati dengan akidah itu. Mereka aswaja menamakan diri ngaji tauhidnya sifat 20 wujud kidam baqa di kampus mereka. Tapi buka puasa enggak boleh dengar suruni, harus ke laut, pergi lihat matahari. Begitu juga dengan puasa, harus lihat matahari. Kemudian salat juga begitu, enggak boleh ikut jam. Itu ada tuh, dah maju di Yerusalem. Suaminya doktor, kawan saya. Istrinya juga kenal sama saya. Tapi sakit aliran mereka. Sebenarnya saya sudah berhenti ngomong tentang mereka, tapi mereka terus-terusan menganggap kita sesat. Enggak boleh kasih umpama di tauhid. Misalnya, kalau kita bilang Allah itu bertempat, maka Allah itu adalah, enggak boleh bilang begitu. Kehidupan kita ini semua direkayasa Allah, diatur Allah. Enggak boleh ngomong itu. Sedangkan dalam kita Allah dua, Allah bertempat, Allah macam-macam dibuat sebagai contoh. Jadi yang betul cuma akidah mereka, akidah gila tu. Sedang maju di Banda Aceh. Ahlussunnah aswaja. Aswaja menamakan diri. Tapi mereka berani bilang ayah kita sesat. Mereka bilang Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Ramadan Bukti sesat. Dia yang sesat tu. Dan bermarkas mereka sampai di Jakarta, punya cabang-cabang. Jadi kita masuk waktu dalam salat, namun kita bilang lihat jam tadi, tetet dah boleh salat. Tak perlu pergi ke ujung Ulela lihat lu dah merah enggak langit. Atau salat harus nusuk paku di tanah, nak mesti alat ukur yang teruji kebenarannya boleh dijadikan sandaran. Kecuali satu bab tok pada masalah puasa, sumu li ru'yati. Kalender awal hari raya tanggal berapa? Sabtu. Ada yang Sabtu. Kemudian jadi hari Minggu. Kenapa jadi beda? Karena berpegang kepada rembulan. Anak bulan zahir, maka jadilah hari Minggu. Karena jatuh 10 di hari Minggu. Kalau enggak zahir anak bulan di hari 29, maka genapkan bulan jadi 30. Itu prinsipnya. Namun perlu diingat, termasuk masuk waktu. Saya kerjakan di pesantren walau enggak ada lagi santri. Karena itu syiar, sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Bahwa sunat pada takbir hari raya Idul Adha itu habis subuh kayak gini di hari 9. Udah takbir. Dan itu di semua kitab, di semua mazhab, di semua muhaddisin. Tapi kita enggak pegang itu. Tetap malam hari raya baru takbir hari raya. Jadi masuk waktunya hari 9, bukan hari 10. Jadi banyak hal tentang kejadian masuk waktu itu jadi pegangan. Kalau waktu salat pada waktu jam,
Kalau waktu hari raya itu pada waktu anak bulan, itu pegangannya. Udah. Alhamdulillah. Sebab-sebab hadas. Hadas terbagi dua. Sesuatu yang kotor pada tubuh yang sebab dia tidak sah salat orang tersebut, namanya hadas. Lalu hadas ini adalah istilah Arabik yang dijelaskan. Hadas terbagi dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Kenapa dinamakan kecil? Karena kecil cara mengobatinya. Lalu hadas besar, karena besar cara mengobatinya dengan mandi. Adalah sebab-sebab hadas kecil ialah yang pertama buang air kecil. Buang air kecil bahasa Melayu. Kalau di bahasa Arab dikatakan keluar sesuatu daripada depan, baik yang beradat atau tidak, baik air atau batu atau darah atau nanah. Dan buang air besar keluar dari anus, baik kotoran tai atau apa saja, tetap batal. Namun ada pengecualian daripada ulama, sebahagian ulama, khusus pada masalah angin yang keluar dari kemaluan wanita dari depan itu tidak batal. Sama dengan yang itu kuat, ratubah farad, basah kemaluan wanita yang memang dia ngendap di kemaluan terus-terus keluar dia. Dan banyak dikitnya beda-beda menurut tipe. Itu tidak batal. Kemudian angin dari depan itu tidak batal, tapi secara umum kita baca kitab batal. Dan dalam bidang itu satu, wanita sangat sulit. Karena itu tidak bisa dihambat, tidak bisa dikendalikan, tapi dia sistematis sendiri terus. Yang kedua, menyebabkan kita berhadas kecil, yaitu tidur yang dalam keadaan berbaring, menelentang, miring duduk dan sebagainya. Jadi tidak umum tidur batal wudu. Hadis Nabi tertutup mata terbuka pantat itu dijabarkan di sini. Jadi lebih-lebih di hari ini, hari Jumat, itu banyak yang tidur lagi khutbah. Jadi kalau mereka tidur merebahkan badan itu tetap batal. Kalau tidur dalam keadaan duduk, kalau posisi tawarruk begini enggak batal, tapi ke belakang begini batal. Tapi mengiktikad bahwa ketika sudah tertidur batal wudu boleh. Dan itu lebih ihtiyat. Kita duluan datang tidur, itu kesalahan. Ada yang telat datang, kesalahan yang biasa terjadi satu lagi. Kalau khatib sudah naik mimbar, itu haram melaksanakan aktivitas walau salat kecuali dengan cepat. Pas datang khatib dah naik mimbar, muazzin dah azan kedua, itu langsung kita. Pas datang Allahu Akbar, salat tu cepat. Tunggu habis azan itu dosa. Kalau kita salat habis azan itu. Tapi kalau habis azan itu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, maka sudah tergantikan salat tahiyat masjid. Dia enggak boleh begitu. Itu harus diperhatikan sangat. Kemudian yang ketiga, hilang akal. Seperti sebab mabuk. Yang dikatakan hilang akal bukanlah seseorang itu tak lagi berakal. Tapi yang dikatakan hilang akal yaitu seseorang itu tak bisa mengontrol akal. Seperti orang mabuk tua, dia ngomong ngelantur. Tapi dia kenal nama dia siapa, di mana tempat tanggal lahir dia, di mana tempat domisili dia, dia ngerti. Akan tetapi dia ngelantur ketika jalan sempoyongan. Itu yang dikatakan mabuk. Mabuk itu bukan hilang akal, tak mampu mengontrol akal. Itu dikatakan mabuk. Mabuk yang disengaja atau tidak disengaja tetap batal. Cuma bedanya mabuk di tempat lain, kalau kita mabuk
lalu kita mentalak isteri dengan tidak sengaja, mabuk karena makanan misalnya, maka tak batal. Tapi kalau mabuk dengan disengaja, mentalak isteri dalam masa itu, tetap jatuh talak. Itu yang ada bedanya. Jadi ini juga kita harus sangat-sangat perhatian. Lebih ada ahli di sini, ada Tengku Kamal. Kita banyak sekali salah persepsi. Asal dah mau ujian di pesantren, dah kemasukan anak santri. Kita bilang itu kemasukan. Bukan. Itu bukan kemasukan. Itu sakit jiwa. Karena tekanan, waktu dah mepet, maka banyak yang gangguan. Itu obatnya IGD. Kemudian isteri kita udah 6 tahun nikah, selalu kemasukan. Bukan. Itu bukan kemasukan. Akan tetapi itu sakit jiwa, harus diobati. Juga demikian dengan isteri kita, kadang sawan bui, atau suami kita epilepsi namanya. Itu bukan dilangkah ditendang itu. Dah kok dah orang tumbang, langkah-langkah tendang-tendang, tambah parah itu. Itu harus segera berobat. Jadi kalau enggak percaya kok ada kemasukan, tangkap, bawa aja ke IGD. IGD mau sakit jiwa boleh, IGD Zainal Abidin boleh. Setelah disuntik dikit dah hilang. Nyata itu bukan. Dan itu pengalaman bagi saya. Sampai pengalaman saya sampai sekarang, berarti yang enggak mau dengar, enggak obati, 3 udah meninggal. 1 minum racun, 1 dibawa ke Tengku di Aceh Raya ini, dipukul-pukul dengan bambu. Dikuduk, dipukul, meninggal dia. 1 lagi ditembak teman saya gara-gara telat berobat. Jadi enggak ada di kita kayak gitu. Itu bukan mabuk itu. Itu mereka butuh obat. Karena racun otaknya naik. Ada orang dah 12 tahun berobat. Dibilang datang sama Tengku Jim sembuh. Ada orang sembuh pada beliau. Datanglah orang tu pada saya, enggak ada obat di saya bilang. Yang udah sembuh-sembuh semua saya arahkan ke ambil rujukan, ambil obat jalan di Cempaka. Kok dah parah ambil obat jalan, dia masih sakit jiwa. Begitu keadaan. Jadi timbullah kesan orang jiwa sembuh sama Tengku Jim. Betul. Mereka enggak ikuti cerita sebenarnya. Cuma ikuti cerita puntung. Dia sakit, dia datang pada saya, lalu lama kelamaan dah sembuh. Dipikir saya obati, bukan, minum obat jiwa. Dia orang gila, jangan dipelihara, obati mereka. Sayang mereka. Mereka masih punya hak hidup seperti kita. Cuma kita telantarkan dia. Dan apalagi kita bukan korban. Artinya mau terima resiko ambil isteri dari keluarga atau suami dari keluarga yang punya gen gila. Itu biasa anak-anak gila. Isteri kita gila, suami kita gila. Itu segera berobat sebelum terlambat. Kalau kita dah tahu begitu. Biasanya nanti ada yang gen gila itu. Serumah hampir semua gila, satu enggak gila. Yang satu tu kita nikah, itu biasa anak kita gila lagi. Itu diobati. Enggak ada istilah pungonahu, hana penutuh ilmu silek, bukan. Itu khayalan tingkat tinggi semua tu. Obatnya adalah rumah sakit jiwa. Udah. Kemudian yang keempat, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang halal nikah. Perempuan yang halal kita nikahi itu sebut di ayat 23 surah An-Nisa. Sama anak paman kita enggak boleh nikah. Sama paman kita enggak boleh nikah, sama makcik enggak boleh nikah, sama anak paman boleh nikah. Jadi nikah itu enggak berat-berat kali. Ayah nikah sama dia mamak tiri kita. Kita nak nikah sama anak dia, boleh. Kita punya anak tiri. Anak tiri nikah. Istrinya ditalak suatu hari. Boleh kita nikah sama isteri anak tiri. Tidak boleh nikah sama isteri anak tiri. Di masyarakat itu tabu masih.
Seolah-olah tak boleh. Boleh. Kenapa emangnya? Semakin ke timur semakin tabu, semakin ke barat itu biasa. Saya lihat di Nanggro Aceh Darussalam, di barat daerah Aceh Selatan biasa itu kawin sama saudara. Jangan hilang saudara. Kita enggak. Udah. Kemudian yang kelima, buang angin. Dah dimengerti. Yang keenam, menjabat kemaluan dengan perut tapak tangan. Jadi yang dikatakan perut tapak tangan, sebagian ulama yang putih ini semua perut tapak tangan. Sebagian menyatakan perut tapak tangan yang ketemu ketika dipegang. Pendapat kuat yang ketemu. Pendapat dhaif asal putih semua perut. Jadi kita pegangi asal kena perut ini batal, mulia. Dengan belakang tak masalah. Dan tidak berlapi. Yang dikatakan kemaluan itu kalau pada tes penis, batang ini dan ini. Testis. Jadi garuk sini pakai tangan batal. Nak mesti batang. Kalau di perempuan, dua yang kembang ini kanan kiri. Ini pecahnya, ini pegang batal, ini pegang batal. Bukan cuma dipecahnya saja. Maka hati-hati itu. Jadi menjabat kemaluan baik kemaluan pribadi atau kemaluan orang lain. Yang tidak kemaluan binatang. Kita pegang-pegang nonok monyet, tak apa-apa. Tak boleh nonok orang. Kemudian sebab-sebab hadas besar. Adapun sebab hadas besar ialah yang pertama keluar mani. Baik sengaja atau tidak sengaja, pokok keluar mani. Tapi ia mani. Ciri mani pada cewek-cewek hampir sama. Pada cowok terpancar-pancar dan nikmat. Warnanya warna putih kertas, tapi air dia. Dan baunya khas. Pada wanita warna bening, kuning, terpancar-pancar dan nikmat. Dan jumlahnya banyak, itu baru mani. Kalau jumlahnya sedikit dan bening pada cewek dan cowok, itu namanya madhi. Kalau keluar di masa capek atau sakit, tidak terpancar jumlahnya sedikit, itu namanya wadi. Kalau selalu keluar sebagai basah-basah kemaluan pada wanita, itu namanya ratu batil farji. Mani sama ratu batil farji sama-sama suci, madhi dan wadi najis. Jadi tidak asal udah bercair itu dikatakan mani. Yang kedua bersetubuh. Baik cowok dengan cewek atau cowok sama cowok. Udah banyak penyakit itu hari ini. Berbeci ada yang hobi laki-laki, pencinta toto. Jadi baru dikatakan bersetubuh apabila helm atau kadar helm atau bahasa lainnya gland penis melewati labia minora pada wanita. Ada belah luar di wanita, ada belah dalam. Ada gorden di dalam. Lewat gorden tu penis baru dikatakan bersetubuh. Pada cowok juga begitu. Kliah. Iaitu pintu anus dilewati, itu baru dikatakan bersetubuh. Walau jahat hukum tetap hukum. Dan andai kata ada seorang wanita besarnya sebesar masjid, kemaluannya seperti gerbang masjid kita, masuklah anak-anak dalam gerbang itu. Adakah dia berjunub? Tetap berjunub. Karena waktu masuk anak kecil itu dia bawa itu kemaluan. Tak mesti. Tak mesti kemaluan itu mesti kayak kita bayangkan. Kadang ada orang gede gitu kayak kaum Ad dan Samud. Kemudian yang ketiga haid atau nifas. Ini haid, darah yang beraturan pada wanita. Di setiap bulan ada. Nifas, darah yang keluar ketika ia melahirkan. Yang keempat iaitu beranak. Beranak itu berarti ada mani suami masuk ke isteri, kemudian gabung sama mani isteri, lalu beku, keluar jadi orang. Maka mani ketika cair wajib mandi karena keluar, ketika beku juga wajib. Kenapa wajib dengku? Dikarenakan aturan Allah. Dikarenakan aturan.
Karena Allah perintah mandi, maka mandilah. Bukan karena. Udah. Nang gemuk dema yang enak dilek. Pan aja lah tanya. Bagaimana hukum memasukkan mani dalam kemaluan orang perempuan? Wajibkah ia mandi? Adakah dia kena hadas besar? Tidak. Dimasukkan sperma saja. Untuk hamil misalnya. Karena dia yang wajib mandi dikarenakan bersetubuh. Masuk gland penis ke situ. Yang kedua, yaitu mani diri. Bagaimana yang dikatakan mani diri? Sepasang suami istri tadi malam ada hubungan. Pas pagi begini pergi kerja, tahu-tahu keluar lagi mani. Si istri mengingat tadi malam dia ada kelimak enggak? Tidak. Berarti yang keluar ini mani orang, mani suami. Tak wajib mandi. Kalau tadi malam dia ada kelimak, keluar mani kali kedua, maka dia wajib mandi. Karena ada mani dia di situ. Ya. Jadi mani orang keluar tak masalah. Jadi dimasukkan mani orang ke dalam, tidak dia mandi junub. Karena dia tidak berhadas besar. Misal-misal itu. Jadi menyoturah di dalam kitab si mana? Tekedi pancuri methua kiban. Pancuri methua, pancuri bawa lentera untuk mengerampok. Nyena tekedi pancuri methua. Dalam kitab dia tak begitu. Yang tak mungkin pun diumpamakan supaya jadi pelajaran bagi kita. Kayak kita dulu waktu tsunami, menyoh anak kapan kiban? Dah kejadian. Dulu di kitab kita baca. Di Aceh waktu tsunami lebih kapan spray orang melayang-layang tu. Nak socok. Tapi kapan bunyi lagi, kapan biasanya hana. Ada lagi silakan. Udah. Bersuci adalah bersuci dengan mengerjakan wudu. Dalil ayat 43 surah An-Nisa, ayat 6 surah Al-Maidah. Ini bersuci dari hadas yang kecil dan menghilangkan najis dan dengan mandi wajib. Jadi dari hadas kecil itu namanya bersuci dari hadas kecil. Menghilangkan najis, bersuci daripada najis. Ada najis mukhaffafah, mutawasitah dan mughalladah. Kemudian dan dengan mandi wajib. Ini bersuci dari hadas besar bagi orang yang junub, haid dan nifas. Dan bersuci ialah dengan air suci lagi menyucikan. Air suci dan dia bisa menyucikan orang yang memakai dia. Dan air-air yang suci lagi menyucikan ialah air. Jadi yang dimasukkan air suci menyucikan adalah air-air yang mutlak. Arti mutlak air yang alami. Bukan produk pohon, bukan produk daripada tanaman. Itu namanya air mutlak. Jadi kalau kita lihat air yang alami itu, maka terbitlah air hujan yang pertama. Air sungai, air laut, makna laut genangan air yang luas. Air perigi, yaitu air sumur. Air mata air yang mencrot dari tanah. Air salju, es yang mencair, bukan es. Air embun. Lebih dari itu enggak ada. Kita ke gunung di Ulele, dapat rambatan pohon atau urut bahasa Aceh, kita potong keluar air, tetap tidak suci. Suci untuk diminum, tidak menyucikan. Kita petik kelapa cuci kencing, itu perbanyak kencing, bukan cuci kencing namanya. Dikarenakan air itu tidak dianggap suci. Maka air tetap suci walau terjadi perubahan padanya. Maka ada namanya air mutlak. Air suci lagi menyucikan dan tidak makruh memakainya karena dia tidak berefek kepada kesehatan. Kalau dia diragukan berefek karena dalam rendaman besi yang karatan, maka hukum pakai makruh.
Kalau diyakin berefek, memakai air itu hukumnya haram. Berarti kesehatan sangat dipedulikan di dalam Islam. Kemudian ada air yang suci menyucikan lagi makruh, yaitu air-air yang digunakan untuk sebab maksiat. Seperti air yang diambil untuk menenung Nabi, yaitu menyihir Nabi. Maka air sungai tersebut makruh wudu. Air sumur beruhud, misalnya ada tempat melonte di wilayah kita, itu air di hotel itu makruh wudu. Karena di situ tempat orang melonte, misal. Jadi ada sifatnya gara-gara pengaruh kesehatan, dan ada sifatnya karena di situ mereka makar terhadap Allah. Ada kolam rendang, mereka lonte-lonte mandi di situ, itu makruh wudu di situ. Itu makruh karena pandangan. Karena pandangan jelek. Kemudian ada air suci tidak menyucikan, yaitu air-air yang tercampur dengan benda-benda yang suci seperti kapur, gula, garam, dan perubahannya parah. Kalau perubahannya ringan, seperti air diberi sedikit kaforit atau tawas, tak masalah. Tapi tawas kan tawar, Tengku. Maka diumpamakan tawas itu dengan teh. Kalau teh segitu kita taruh, rusak udah air ni enggak? Rusak, enggak bisa pakai lagi. Begitu juga kaforit. Kalau dia kita buat dari teh, kita umpamakan teh bercampur dengan segini air, berubah tidak? Berubah. Tidak bisa pakai lagi. Jadi ada kadang-kadang air PDAM itu sangat parah. Baunya, karena terlalu banyak kaforitnya. Itu rusak, enggak suci menyucikan walau bening. Jadi itu kita harus pelajari juga. Walau takut-takut kita lewat PDAM kerana ada hantu kok pagi gini. Prip dibilang. Kali tertuh mempluh, tertuh. Saya coba lewat, ada hantu situ. Udah. Jadi air suci tidak menyucikan. Sedangkan air yang turun kepada atap nipah atau rumbia atau atap daun kelapa, maka hitamlah air itu atau coklatlah air itu tak mengapa, karena itu tempat mengalir. Apabila dia turun ke sungai sehingga hitamlah karena campuran lumpur sungai, itu tak mengapa. Tapi apabila dia turun ke sungai yang penuh dengan limbah pabrik, lalu berubahlah warna air, itu mengapa. Karena itu seperti limbah adin rumah kita, adin tempat comberan, itu beda. Jadi bukan kedudukannya suci seperti lumpur tadi. Itu namanya suci tidak menyucikan, kecuali percampuran yang tidak boleh tidak. Kemudian air mustakmal, yaitu cucian wuduk kali pertama pada muka, tangan, kepala dan kaki. Air yang gugur itu dinamakan air mustakmal, cucian pertama. Lalu apabila air itu jatuh ke air lain, akan merusak air lain. Tapi diumpamakan, andai dia teh segitu jatuh ke ember, rusak enggak air ember? Enggak. Kalau rusak enggak bisa pakai, kalau enggak bos bisa pakai. Satu. Kemudian daripada itu yang dinamakan air mustakmal, yaitu air-air yang kita mencuci najis dengan air itu. Seperti tangan kita kena najis, kita cuci ikan, lalu setelah tidak ketara lagi perubahan, maka yang ngalir dari ikan atau kain atau tangan kita itu namanya air mustakmal, air mencuci najis. Maka air itu tidak suci, tidak menyucikan tapi suci. Namun air itu tidak menyucikan tapi suci, berarti untuk diminum boleh, untuk wuduk tak boleh. Namun apabila air itu jatuh ke air lain, bagaimana? Rusak enggak air lain? Rusak apabila ditakdir dia berubah. Misalnya kita takdir dengan teh, apabila dia teh jatuh ke air lain segitu, rusak enggak air lain? Rusak, maka dia jadi mustakmal lagi ikut. Tidak semata-mata menetes air mustakmal ke dalam timba lalu rusak air lain, tidak demikian. Itu salah paham. Udah. Kemudian daripada itu yang terakhir yaitu air najis.
Air yang kejatuhan ke dalamnya najis yang tidak dimaafkan. Baik jumlahnya sedikit atau banyak. Kalau banyak, kuat dia sebab banyak. Iza balagal ma'a kulataini lam yahmilul khubus. Apabila sampai air 2 kulah tidak menanggung keburukan. Kita mandiin babi dalam air 2 kulah, tak masalah. Asal enggak berubah. Kemudian daripada itu, kalau air itu sedikit, dengan semata-mata jatuh najis, dia bernajis. Kecuali najis yang dimaafkan. Mana najis yang dimaafkan? Yaitu binatang-binatang kecil yang tidak langsung mengalir darah. Ketika kita pecahkan dia, maka matilah binatang kecil itu di dalam air, aman air itu. Yang kedua, najis-najis yang sulit dijaga karena begitu kehidupannya. Tai cecak, tai tokek, tai kodok, jatuh ke dalam air sedikit, itu dimaafkan. Sebut di kitab Sabilai. Tidak dia pas kita lihat ada tai cecak langsung rusak, tidak. Kenapa? Itu sulit dijaga. Tapi saya tunggu kau dah ada tai cecak enggak berani lagi, itu terserah. Ini hukum dulu. Maka perlu sangat-sangat diperhatikan demikian. Kemudian daripada itu, udah pertanyaan. Kemudian najis-najis ya. Jadi kalau kita ngaji satu kitab lagi masih ada waktu. Cuma ini udah panjang. Semoga bisa diingat. Sekarang masuk ke pertanyaan. Di kitabnya punya tabutnya meri memang tu panjang. Dan tulisan ubud menumpah pakai kacamata, lumpah pakai sid. Dia kitab hadis riwayat Imam Tirmizi dimelayukan. Jadilah begini. Namanya Mukhtasar Sahih Tirmizi. Wa syarhuhu bilughatil Jawi. Melayu. Jadi ini kitab Sahih Tirmizi ditulis dengan bahasa Melayu. Dinamakan dengan Bahrul Madhi. Pengarang Tengku Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari. Semoga mengampuni oleh Allah dan bagi dua orang tuanya. Jadi kalau ada yang mengaji-ngaji kitab ini, katanya ibu-ibu dalam jabat ngaji kitab ini. Ini kitab hadis ni. Di belakang ada daftar isi. Setiap kitab ini ada daftar isinya. Karena dia dua jilid, daftar isinya saya lihat ada 2 kali. Enggak, daftar isinya sekali saja di belakang semua. 2 kali. Jadi tetap seperti biasa. Bab taharah dulu hadis. Jadi sudah lebih intensif. Kalau kita cari tinggal lihat. Tapi bagus juga kitab ni, masih cetakan Beirut ni. Cetakan Beirut Lebanon, jadi cantik dikit. Udah? So nak kemuk temannya tu kalau tutup silahkan. Berarti ini kan dah sunat puasa dari kemarin hari 1. Berarti kalau hari raya Minggu kita Arafah hari Sabtu, hari Jumat Tarwiyah, dan sunat puasa dari 1 sampai 9. Udah enggak sanggup banyak kali Tarwiyah sama Arafah, enggak sanggup juga aku ibadah juga sebab sunat. Yang wajib tinggal jamunnya yang payah fikir. Auranya kalau minta bayu, meninggal kibahi leh, jatah kena tumbuk pada malaikat. Lun sang tengkuhan kalau jak bet laweknya kibahan.
Bai drop le peliti akar pada dah itu mbok you. Begah rokon gam tetap AM kira na bedi pada dah. Ini yang masalah. Jadi Arafah adalah hari 9. Kemudian Tarwiyah kebingungan Nabi Ibrahim hari 8. Ragu-ragu. Jadi Tarwiyah dan Arafah ragu-ragu dan jelas. Ya. Gabung ni je dulu. Ha? Tak gabung ni pendapat dhaif di dalam kitab Masailal boleh. Saya puasa qada Ramadan serta Tarwiyah serta Arafah serta sunat Zulhijjah. Pendapat kuat tidak boleh. Wajib-wajib sunat-sunat. Tapi silahkan mau pilih yang mana. Kalau ulama yang bilang enggak sah, enggak boleh qabliyah subuh gabung sama subuh. Kalau bilang yang sah itu beda. Itu bab salat. Kalau puasa boleh. Tapi kalau lebih mulia di saya menurut ilmu saya, puasa tetap qada. Tapi kita puasa di hari mulia dapat plus. Oh kan? Di segi membeza tanggal urut raya antara Indonesia dengan Arab. Apa yang anggap itu? Sangat besar kemungkinan Arab uronya urut raya tengok tengok. Karena awal uro ke tengok timur. Urut raya kok bisa awal-awalnya urut raya? Bisa beda. Urut awal raya puji. Puji mawar. Getanya kan kalewat. Kalewat uro dia. Awaknya baru. Yang ke nyan uro tinggal awak dia. Delat dia. Dia kau uronya. Dengan mata urut awal raya. Awak dia. Uro tinggal awak dia. Awaknya dia bulan maka getanya besok gilir kena. Mata uro awak katanya pakai je ketelat orangnya. Karena memang ikhtilaf pada nampak anak bulannya di dalam Islam. Jadi bisa ketika awaknya kada tengok ada, maka dia tinggal kejadian ji. Dan itu terjadi di masa baginda. Di Mekah hari raya, di Madinah tidak. Di Madinah hari raya, di Mekah tidaknya cukup tu bek dah berhaja. Jadi Arafah pura di sini. Jumaat. Takut-takut kerana hanya Arab mana ada awaknya perlu haji akbar. Jadi pu Jumaat juga walau kon pinyo. Yang tergantung rakyat tanya. Kiban yang megah memang megah si kurang mbak urut Sabtu harum yang gejak wukuf di urut Jumaat ni. Mempane na prinsip tak urun dia jak merurun you. Age kawan itu juga. Habis-habis SOP haji di Aceh, SOP abal-abalan. Sebahagian tidak semua. Dah abal-abalan, pernah buat orang haji. Jamak kasar di Arafah. Apa jamak kasar kita seminggu ini? Kamu kim. Lepah rela. Yang tugas dinas syariatnya. Jangan dirusak syariat negara Aceh Darussalam. Yang masalah kata mau mukim kat mantang. Melihat hadis kerana Nabi jamak kasar. Nabi leuro tak kaya di Mekah, lain kaya jauh Madinah. Leuro di Mekah. Gaknya di Madinah tinggal. Leuro tak kaya nana, lain kasafir tema. Yang kenyang kacau dia. Rasa keluhan daripada jamaah yang manasik Aceh Raya ana berah tempat. Ken mentor sikit ulai. Hana pupu ibu-ibu yang haid tak mau masjid. Saya baik melabur masjid sana pakai pampers tak mau juga. Tak gawat dipancu syariat. Dipancu syariat, dinanggro syariat Islam. Tak geram dah. Makanya longkong nengau. Awak yang dengar kan geram sikit untuk diubah baik berturut ni. Naudzubillah min zalik. Nalam yang hana tutup. Wujud kebukaan untuk gantar tahayum masjid dan tasbih kok dia pun dah banjir tu. Tiga makna daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang dua ganya setara dengan satu rakaat salat sunat.
Maka karena 2 rakaat lagi lega Al-Ikhlas 3 khatam Quran. Jadi karena 2 rakaat salat sunat payah baca apa ke? Karena tabah rakaat sama dengan 2 ke tasbih selesai. Walau hantam ada. Je ke pega. Ganjil. Allahul witru wallahu yuhibbul witri. Orang Mekah ke sembahyang 20 rakaat tarawih. Orang Madinah je ke 26. Bahkan orang Mekah 4 rakaat ke sembahyang lalu ke tawaf 7 ke. Maka tawaf 7 ke nya setara dengan 2 rakaat salat sunat. Maka kita mah tak salat urunnya. Kita mah salat. Mamanya kita mah salat puat rakaat. Kan piuh 3. Getawaf. Kedua. Kemudian puat lam 8. Piuh 3. Kapuat. Ya. Kemudian puat lam 12. Piuh 3. Ke-6. Kemudian puat lam 16. Piuh 3. Ke-8. Nah, jadi awaknya silap belut 8 per 7 kali tawaf sama dengan 4 rakaat salat. Jadi 8 kali 2 16. Sama dengan urutnya kita mah ada sembahyang 16 rakaat. Dia tak 26. Karena 7 kali tawaf setara 4 rakaat salat sunat. Mai tanya kaji pray salat sunat sebab orang buat sama hasil lagi kan. Juru suka sa'atam fi majlisil ilmi afdalu min sab'ina rakaah. Duduk engkau sedetik pada majlis ilmu lebih bagus daripada 70 rakaat salat sunat. Maka dia kabur salat sunat sebab kata abud. Ini yang sakit. Nah, yang betul kena ndak sabar lah. Yang kamu dengku sang apa tarawih le tun ku katib lewetnya tip subuh abud. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marja' wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini kita barunya ulang dulu. Mungkin kita Tuhan tabu rumah. Ya, yang depan mandi pun ada 2 3 yang. Kenapa? Ada dekat tua. Dua-dua buah habis. Dua-dua buah habis. Ya. Iya gitu. Tapi kan kalau ramai orang, ya baru ramai bu. Ini baru ramai bu kamar. Ini je baju 2 buah dia tahu. 2 buah dalam tu. Dia sama. Oh jangan. Bu perang ya. Bu perang. Dah deh. Dia buat 2 buah langsung. Baik sayang bu. Hidup jadi tak dijawab. Kau kan nasi kucing. Pet orang Aceh gelas.
Gabung dulu ubek-ubek dia. Jadi kan mudah. Pak ti hendak payah pakai tinggal bulan bak kendung 2 meter tengah tiba-tiba kali ini nanti kat ni. Benar itu kaman tu pas sistematis praktis. Mami balak mi hana aja bak pakai dia ini dia hantar maksudnya kita dulu ketergantungan pakai. Hana pakai kan jadi begini. Ada tiang-tiang ini pun balik hidup pada rumah. Dengan dia tu, mana ada mula. Anak pulang, lupa pergi kampung macam-macam. Balik, anak betul berun bagus. Alhamdulillah. Berapa minggu? Cuma awak dia kita jadi orang tua ni. Kajian banyak ada sama-sama. Dan tak boleh makan satu. Sudah 2 ni. Ada peraturan. 2 ke boleh. Betul. Tambah ikat padu ini lagi. Kan dah beritahu lain, kenapa dah beritahu lain betul? Ni beritahu rendah punya lokal je, punya buka ada. Boleh ya? Gangguan alam. Nak baru banyak dengan fikir. Jamu belum. Letak pura-pura bui, pura hutan bagi dia dulu. Nama macam darat, macam darat. Jemaah asli masuk desa itu tambah beri. Abang kagak itu nak Medan berapa? Ibu menunggu. Mana awak Medan ni? Mak buat apa kan cocok? Ni awak ada mak. Nanti baju pengen di rumah. Kau ni yang mentang kerja yang itu buat. Nanti di mak. Kamu di mak buat. Daerah Kelimum Langkabu tiba kan? Sudah. Baik pula aku. Di telefon kan ya tu maju buat. Mari dah gitu. Bahu. Ini lagi besar.